Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua berada dalam kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah mengakui kita sebagai umatnya, dan juga yang mana yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang menderang yang hingga saat ini masih dapat kita rasakan. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca salawat tadi kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya bulan suci Ramadan ini ialah bulan yang penuh barokah, sebagaimana dalam hal ini bertuliskan di buku Keluargaku di Bulan Ramadan karya Abdul Wahid Al-Wakil. Imam Ahmad dan Imam An-Nasai meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka jahanam dikunci dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka siapa yang tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikannya, maka luputlah semua kebaikannya." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwasannya bulan suci Ramadan ialah bulan yang penuh berkah, bulan yang mana diturunkannya Al-Quran, bulan yang mana pahala ibadah yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lain kita lakukan di bulan suci Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan dibelenggu, pintu surga dibuka lebar-lebar, dan pintu neraka ditutup serapat-rapat mungkin. Jadi marilah kita semua, lebih khususnya diri saya sendiri, kita manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini dengan memperbanyak beribadah sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan bulan suci Ramadan ini diibaratkan seperti apabila ada tamu yang datang ke rumah, itu kita sambut dengan baik, kita suguhi minum, kita suguhi makanan, kita layani dengan pelayanan yang baik. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang ini. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, mari kita sambut,
kedatangan bulan suci Ramadan ini yang tinggal beberapa hari, kurang lebih tinggal setengah bulan lagi, 15 hari lagi, kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam, muliakan tetangga dan muliakan tamu. Dari hadis ini udah jelas bahwasannya kalau iman kita kepada Allah, iman kepada hari akhir itu ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkata baiklah atau diam, muliakan tetangga dan muliakan tamu. Tetangga di sini, tamu di sini tidak disebutkan tetangga ini si A, tamu ini si B, enggak. Akan tetapi tetangga, tamu di sini sifatnya umum. Tetangga itu bisa sahabat kita, tamu itu bisa kawan kerja kita, keluarga, kerabat, seperti itu. Nah, jadi kalau iman kita kepada Allah dan hari akhir ingin diakui oleh Allah, muliakanlah tamu, tetangga, berkata baik. Jika tidak mampu berkata baik, diamlah. Kemudian yang terakhir, Islam menegaskan di dalam firman-Nya yang berbunyi, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka akan kutambah. Yang mana surah ini ialah surah Ibrahim ayat 7. Jadi perlu kita syukurin bahwasannya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu pada bulan suci Ramadan tahun ini. Karena bulan suci Ramadan yang akan datang belum tentu umur kita sampai. Jadi perlu kita manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pepatah mengatakan yang berbunyi, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Nah, jadi dari sini udah jelas bahwasannya jangan sampai bulan suci Ramadan tahun ini menjadikan kita penyesalan di kemudian hari, yang mana pada bulan suci Ramadan yang akan datang belum tentu umur kita sampai. Jadi kesimpulan di video kali ini ialah, yang pertama, sambutlah bulan suci Ramadan ini dengan kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika iman kita kepada Allah dan hari akhir ingin diakui, tidak mau sia-sia, berkata baik atau diam, muliakan tetangga dan muliakan tamu. Kemudian yang terakhir, perlu kita syukuri bahwasannya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu pada bulan suci Ramadan tahun ini. Maka dari itu kita manfaatkanlah bulan suci Ramadan di tahun ini dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu akan kebenaran. Syukran ala ihtimamikum fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.